Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11. Orang nanya kepada saya, pasal ke-11 ini perlu berapa lama? Saya bilang saya tidak tahu. Paling sedikit setengah tahun, paling lambat 1 tahun. Ya, paling cepat setengah tahun baru selesai, paling lambat 1 tahun baru selesai. Pasal ke-11 ini memerlukan waktu yang banyak karena di dalamnya mengandung pengajaran yang terlalu limpah, sehingga kita tidak mau sembarangan melewatkan. Kita akan mengkunyah baik-baik, kita akan menerima baik-baik dan menghisap semua vitamin, semua gizi yang terkandung di dalam pasal ini. Mari kita membaca bersama-sama. Membaca dari ayat yang ke-15. Semua membaca. Dan kalau sekiranya dengan hal ini mereka akan meletakkan asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air negeri. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sekali lagi 17-19 saya membaca, saudara merenungkan baik-baik. Karena iman, maka Abraham tatkala dia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hari ini dan firman hari ini dan iman yang kami memerlukan melalui pendengaran firman pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Berkata-katalah ke dalam hati kami melalui firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan kami, firman-Mu yang kudus untuk membersihkan kami, firman-Mu yang kekal untuk memberikan pengharapan kekal kepada kami, firman-Mu yang tidak berubah untuk merubah konsep kami menuju kepada kepastian, menuju kepada iman yang sejati yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh sungguh-sungguh mengupas, menjelaskan apa yang menjadi mutiara, menjadi hal-hal yang berharga yang tersimpan di dalam ayat-ayat yang baru kami baca. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketiga ayat yang kita baca ini adalah mengutip apa yang terjadi dalam Kejadian, yaitu pada waktu Tuhan Allah berkata kepada Abraham, hari ini saya berkata kepadamu, bawalah anakmu, anak tunggalmu, anak yang kau kasihi, anak yang namanya Ishak, bawa dia ke Bukit Muria dan di situ persembahkan dia kepada saya. Lalu Abraham pagi-pagi bangun, dia bawa anaknya, lalu dia menuju ke Gunung Muria, dan di situ dia mengikat anaknya dengan pisau. Dia mau mempersembahkan, menyembelih anaknya, sebagaimana dia menyembelih domba-domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini termasuk peristiwa yang paling terkenal di dalam seluruh kitab suci. Ini merupakan satu peristiwa yang paling penting di dalam mengerti iman di dalam kitab suci.
Abad ke-19, seorang filosof daripada Denmark yang bernama Søren Abi Kierkegaard, dia telah mengambil bagian ini untuk menulis satu buku yang cukup bermutu untuk memikirkan bagaimana kita mempunyai iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kierkegaard adalah seorang yang sangat kagum kepada Socrates, dan dia seorang yang sangat jengkel kepada William Hegel. Hegel adalah orang yang memuncakkan German idealism di dalam filsafat. German idealism dimulai dari Kant, diperkembangkan oleh Fichte dan Schelling, akhirnya disinkronisasikan dan diklimakskan oleh Hegel. Dan Hegel merupakan salah seorang yang otaknya paling rumit di dalam sejarah. Dia mempunyai sistem pemikiran ideologi dan filsafat yang paling komplit, merupakan salah satu otak yang paling besar di dalam sejarah. Dan dia berani mengatakan, di atas semua pengetahuan, di atas semua seni, di atas semua penguraian, di atas semua pengertian secara akademis, maka teologi lebih tinggi dari yang semua itu. Bukan saja demikian, dia mengatakan filsafat lebih tinggi dari teologi, dan filsafat dia adalah lebih tinggi dari apapun. Jadi Hegel dengan kesadaran yang sangat salah merasa diri orang terpinter di dalam dunia, sehingga pada waktu Kaisar William dari Jerman memaksa, mengharuskan semua sekolah sampai para SMA pun, semua siswa dan mahasiswa di Jerman diharuskan belajar filsafat idealisme daripada Hegel. Nah, kalau saudara sekarang membaca buku Hegel, saudara makan itu obat 10, tidak bisa baca 2 lembar, karena begitu rumit, begitu sulit, semua istilah begitu dalam adanya. Itulah sebab kesuksesan Hegel sekaligus menjadi kegagalan Hegel, karena pemaksaan yang dilakukan oleh Kaisar William dengan pemerintahan daripada Jerman. Maka semua yang harus belajar perlu guru, tapi guru belum dipersiapkan cukup. Akhirnya yang mengajar Hegel tak mengerti Hegel. Seperti sekarang banyak orang mengajar Roh Kudus, tak mengerti Roh Kudus. Akibatnya adalah itu istilah-istilah dijelaskan dengan ngawur, filsafat dijelaskan, dididik dengan tidak bertanggung jawab, dan seluruh Jerman belajar Hegel dengan salah ngerti. Dan tidak lama kemudian Hegel mengalami kegagalan yang besar. Itu sebab tidak bisa paksa, tidak bisa pakai orang yang mengerti untuk mengajar hal yang dalam. Saya sendiri sangat kasihan kepada Hegel, meskipun saya tidak setuju iman kepercayaan dia yang sangat berbeda dengan iman Kristen yang konservatif dan tradisional. Saudara-saudara, Hegel memperkembangkan satu ide, yaitu yang pernah dipergunakan oleh Schelling, bukan dia sendiri, mengenai tesis, antitesis, dan sintesis. Yang disebut tesis ada semacam pandangan teori positif yang akhirnya memancing perlawanan daripada oposisi. Itu disebut teori antitesis. Dan kalau tesis bertemu dengan antitesis, itu akhirnya baru kita mulai memikirkan kemungkinan kesalahan di tesis itu apa, kemungkinan kebenaran di antitesis itu apa. Lalu keadaan pertarungan ini mengakibatkan sinkronisasi yang hasilnya adalah satu sintetis yang merubah kemutlakan yang dibuat oleh tesis dan keberanian oposisi yang dibuat oleh antitesis, lalu menjadi sintetis satu babak baru, satu fase baru, satu periode baru menuju kepada kemajuan di dalam perkembangan ideologi. Nah, itu fase baru, ide baru, itu menjadi tesis yang baru. Maka sintetis daripada babak yang akhir menjadi tesis babak yang baru. Lalu babak yang baru menemukan lagi dengan antitesis fase kedua, periode kedua, lalu mensinkronisasikan lagi menjadi yang ketiga. Ini menjadi satu keadaan relatif di dalam perkembangan spirit daripada kemutlakan. Itu dalam bahasa Jerman disebut absolute Geist. Yang disebut Geist dalam bahasa Inggris susah menemukan istilah yang sama untuk
mempersamakan makna aslinya daripada guys itu. Maka guys diterjemahkan ke dalam Inggris cuma disebut sebagai spirit, tapi bukan spirit roh, tapi spirit daripada semakin semangat atau semakin inti dari kerohanian pikiran, itu artinya. Sehingga guys sulit diterjemahkan dengan istilah yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara, setelah Hegel mati, tidak lama kemudian langsung memancing oposisi 4 macam. Jadi dia sendiri menjadi tesis yang memancing antitesis. Antitesis yang dari 4 jurusan melawan dia. Pertama dari Denmark, itu Kierkegaard. Kedua dari Jerman, itu ada 3 orang. Pertama yaitu Nietzsche. Yang kedua adalah Karl Marx. Dan sudah 3 ini, Denmark dan Jerman 3. Satu lagi yang melawan dia, itu adalah orang-orang yang berada di Inggris dan sebagainya. Nah saudara-saudara, Feuerbach dan Karl Marx dan Nietzsche, ini 3 yang ada di Jerman. Kierkegaard ada di Denmark. 4 ini melawan dia. Dan dari Inggris juga ada perlawanan yang minor, tidak terlalu penting. Saya tidak mengajar filsafat pada hari ini, sehingga saya tidak meneruskan secara mendetail. Nah saudara-saudara, Kierkegaard mengatakan segala sesuatu disistematiskan secara begitu akademis, akhirnya mematikan kepikiran dan kreatif, khususnya iman kepercayaan. Nah itu sebab Kierkegaard mengatakan, mari kita melawan akan Hegel. Mari kita kembali kepada Socrates. Bedanya Socrates adalah dia justru dia menolak semua sistem-sistem yang sudah dibakukan, tapi dia mulai masuk ke dalam pengertian diri sendiri. Kalau manusia mau mengerti semua tapi tidak mengerti diri, bagi Socrates itu pengetahuan tanpa hikmat, itu pengertian rasio tanpa wisdom. Knowledge without wisdom is foolish. Dia menganggap itu tetap bodoh adanya. Saudara-saudara, memang dunia banyak dirubah oleh sesuatu gaya baru daripada insting dan daripada orang-orang yang mempunyai elan vital, menurut Henry Bergson dari Prancis, yaitu gaya hidup yang berani, tapi bukan dirubah hanya oleh sistem akademis saja. Nah saudara-saudara, di dalam buku atau di dalam makalah khusus dari Kierkegaard menceritakan akan Abraham, dan di situ dia menemukan satu istilah yang sangat mempengaruhi filsafat dan teologi abad ke-20, yaitu leap of faith. Yang disebut leap of faith berarti loncatan iman. Nah saudara-saudara, apa artinya? Kierkegaard mau mengatakan, jikalau kita sudah bertemu dengan buntunya segala sistem, kita tidak jalan lagi, rasio tidak bisa bekerja lagi, karena sudah mentok di dalam kapasitas yang paling tinggi, limit sudah ada di situ. Lalu bagaimana? Saya tidak bisa mengerti, pengalaman saya tidak menunjang, segala situasi itu tidak mendukung, dan saya harus bertindak. Tindakan itu hanya dilakukan melalui loncatan iman. Nah sekarang saya mengambil contoh ya. Kalau engkau naik sepeda di atas genteng, ya, gentengnya miring kanan ke bawah, kiri ke bawah, maka engkau susah naik sepeda di sini atau di sana, kecuali memang cecak, saudara-saudara. Lalu engkau naik sepeda di genteng, hanya bisa naik di mana? Tengah-tengah, bukan? Engkau naik di situ dengan keadaan teknik akrobatis yang sangat hati-hati. Engkau pelan-pelan. Kalau jatuh ke kanan itu luka, ke kiri juga luka. Hanya bisa terus di tengah saja. Engkau berada di tengah terus jalan. Tetapi cilaka. Engkau terus jalan. Akhirnya sampai di pojoknya genteng. Gimana? Bagaimana? Putar lagi, balik lagi. Waktu engkau balik bahaya. Satu-satunya cara yaitu terjun. Waktu terjun itu maka resikonya besar sekali. Hidup kita seperti itu kan. Kadang-kadang waktu engkau memilih pacar, kayak itu kan. Mau terjun kepada pacar ini atau tidak. Besok jadi apa dia? Kalau AIDS bagaimana? Kalau engkau memilih, mau kerjakan sesuatu, baik kerja, pilih sekolah, pilih pacar, waktu itu engkau perlu iman. Tapi iman itu apa? Iman yang didengar di gereja kok seperti tidak berlaku pada waktu kita mengambil keputusan, kesulitan. Jadi seperti naik sepeda di tengah-tengah ujungnya dari genteng, sampai ke aduh sisa gentengnya itu memang panjang puluhan meter, tapi toh
ada akhirnya. Bagaimanapun panjang, ada titik akhirnya, ada omeganya. Lalu engkau bilang lebih baik pelan-pelan, tidak usah sampai di situ. Saya masih bisa pakai teknik akrobatis saya untuk mempertahankan kanan dan kiri, terus mengimbang. Tetapi sampai detik itu sudah datang. Tuhan, saya harap ini cuma mimpi. Begitu sampai di situ saya bangun, nah, tidak apa-apa begitu. Tapi tidak bisa. Hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan challenge, penuh dengan titik-titik krisis, penuh dengan situasi krusial yang kita tidak bisa tidak ambil keputusan pada saat tertentu. Nah, di situ banyak orang kehilangan keberanian hidup terus. To live continuously, to postpone your decision, tak mungkin. Dari situ ada orang menjadi gila, ada orang menjadi depres, ada orang gantung diri, bunuh diri, ada orang menjadi orang yang gonggong, saudara-saudara. Udah bodoh-bodoh, memasrah kepada nasib, lalu menjadi orang pasif seumur hidup. Kierkegaard mengatakan tidak. Waktu di saat seperti ini engkau loncat ke mana? Loncat ke dalam kekosongan. Dengan apa? Dengan iman. Itu namanya the leap of faith. The leap of faith mengakibatkan orang loncat. Dan dia berkata, Abraham pada saat-saat semacam demikian, di situ dia menunjukkan iman yang sejati. Saudara-saudara, dan ini sebenarnya beda antara Kierkegaard dengan apa yang saya mengerti dari Alkitab. Adalah Kierkegaard tidak memberikan kepada kita kepastian di mana janji Tuhan akan menampung. Nah, ini bedanya. Para sepeda itu mesti terjun ke dalam kekosongan. Apa yang terjadi? Kita percaya ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan menanti kita di situ. Nah, saudara-saudara, hidup memerlukan perjuangan, tantangan yang sengit. Hidup memerlukan keputusan yang berbijaksana. Dan keputusan itu tidak bisa pada diri. Kierkegaard disebut sebagai bapak eksistensialisme. Bapak eksistensialisme ada abad ke-19. Dan eksistensialisme baru menjadi populer pada abad ke-20 oleh dua sayap. Sayap pertama adalah eksistensialisme teisme. Sayap kedua ada eksistensialisme ateisme. Yang ateisme kebanyakan ada di Perancis. Dua tokoh yang paling penting, satu adalah Albrecht Camus atau bahasa Indonesia Camus, C-A-M-U-S. Bahasa Perancis bacanya adalah Camus. Albrecht Camus yang dilahirkan di Algeria dan dibesarkan di Paris, lalu pada muda sekali dia telah mendapat Nobel. Itu yang mengakibatkan iri hati dari filosof Perancis yang kedua yang kita sebut sebagai Jean-Paul Sartre atau Johannes Paulus Sartre, S-A-R-T-R-I. Nah, saudara, pada waktu Sartre, pada waktu dia tua, diumumkan dia juga dapat Nobel Prize. Dan dia mengatakan, saya tidak akan menerima Nobel Prize itu. Ditanya kenapa? Dia mengatakan, menurut filsafat saya, nilai seseorang tidak ditentu dari luar. Nilai seseorang tidak ditetapkan daripada pihak kedua. Nilai eksistensi ditetapkan dari diri sendiri. Waktu saya membaca tahun 70-an, Sartre tidak mau pergi ke Oslo. Hari ini Kofi Annan sudah pergi ke Oslo menerima hadiah Nobel dengan bersama-sama dengan United Nations, Nobel tentang perdamaian. Saudara-saudara, tetapi Nobel tentang sastra dan filsafat daripada Sartre dia tidak mau terima. Waktu itu saya kagum luar biasa. Saya waktu itu sudah tertarik dengan eksistensialisme. Saya mengajar filsafat di saat, dan saya lihat ini orang konsisten ya. Dia menulis nilai seseorang tidak ditetapkan oleh orang lain. Nilai seseorang tidak ditetapkan dari luar. Nilai seseorang ditetapkan oleh diri sendiri. Jadi you mengapresiasi saya, silakan. You tidak mengapresiasi saya, tidak apa. You menghina saya, bodoh lu sendiri. Karena nilai saya tidak tergantung you mengaku atau tidak mengaku, you hormati atau tidak menghormati. Sebenarnya semua hamba Tuhan harus mempunyai pikiran seperti ini. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu dia tidak mau pergi mengambil Nobel Prize, orang tanya, why? Don't you remember my teaching? A man's value is determined by he himself. So I don't go. Waktu saya baca, saya kagum luar biasa. Betul-betul hebat.
Tahun itu yang mendapatkan Nobel Prize selain dia adalah satu orang Perdana Menteri dari Vietnam Utara. Nah, saudara-saudara, ini dua orang tidak ambil. Dan Nobel Prize yang tidak diambil oleh dia itu mengakibatkan lebih banyak orang kagum kepada dia. Tetapi kira-kira 15 tahun sesudah itu baru saya sadar itu bohong. Karena dia bukan tidak mau ambil, karena dia marah kepada panitia Nobel yang terlalu pagi memberikan hadiah Nobel kepada Albert Camus yang bagi dia di bawah dia. Maka dia adalah orang yang penuh dengan iri hati. Nah, saudara-saudara, Camus mempunyai cara menanggapi iman yang lain lagi. Dan saat cara menanggapi iman yang lain lagi. Eksistensialisme mereka dalam filsafat mempengaruhi begitu banyak pemuda-pemudi. Jauh pengaruhnya lebih daripada pengaruh yang diberikan oleh dua orang Jerman. Yang satu adalah Martin Heidegger, yang satu lagi adalah Karl Jaspers. Karena kedua orang itu mempengaruhi secara akademis, tapi dua orang yang mempengaruhi secara sastra, secara komik, secara novel, sehingga langsung masuk ke dalam darah daging orang-orang membaca drama dan komik mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ini disebut ateistis eksistensialis. Martin Heidegger disebut sebagai teistis eksistensialis. Nah, di sini kita kembali kepada ayat yang dikupas oleh Kierkegaard. Dia mengatakan Abraham beriman pada titik perintah Allah yang tidak masuk akal itu datang kepada dia. Saudara-saudara, di dalam zaman modern, yang saya sebut zaman modern bukan sekarang ini. Sekarang sudah postmodern. Yang disebut zaman modern mulai dari abad ke-17 permulaan dan akhir abad pertengahan abad ke-20. Nah, di dalam 300 lebih tahun ini, saudara-saudara, kita melihat orang terlalu memutlakkan akan rasio, terlalu mementingkan akan logika, sehingga segala sesuatu dianggap tidak masuk akal, dianggap itu melawan kebenaran. Yang tidak bisa diterima oleh rasio manusia dianggap tidak ada, yang tidak bisa diuji dan dites, tidak bisa dibuktikan dengan laboratorium, dianggap tidak eksistensi. Nah, itu memuncak kepada linguistik filosofi di Vienna daripada seseorang bernama Wittgenstein dan juga Profesor Ayer yang berada di Inggris. Nah, saudara-saudara, ini eksistensialisme. Sayap yang lain sudah menjadi logical positivisme. Dan eksistensialisme sama seperti Kierkegaard yang melawan Hegel, demikian itu logical positivisme sama seperti seorang bernama Auguste Comte melawan Katolik. Saudara-saudara, sehingga semua yang tidak masuk akal, semua yang tidak beres, semua yang tidak bisa dipikir ditolak. Saudara-saudara, sebenarnya manusia banyak hal mengambil keputusan tidak melewati akal. Saudara-saudara, waktu kau cinta, waktu kau nikah, justru paling melawan akalmu. Saudara-saudara, tapi itu satu tindakan eksistensial yang perlu iman. Itu sebab di dalam Alkitab mencatat pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham dan berkata, berikan anakmu kepadaku, anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, anakmu yang namanya Ishak, sekarang berikan kepadaku. Pada waktu itu Abraham harus mengambil keputusan taat atau tidak. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak tahu mengapa begitu. Mengapa begitu? Mengapa cara Tuhan bekerja begitu? Sangat tidak masuk akal. Itu tunggu sampai 100 tahun. Abraham sudah 100 tahun baru dapat satu anak. Saudara-saudara, kenapa ada anak yang dimanja? Salah satu sebab dari 5 sebab yang paling besar yang saya temukan adalah lahirnya lambat, maka dimanja. Orang yang umur 18 menjadi ayah, anaknya dipukul-pukuli. Saudara-saudara, umur 70 dapat anak, disayang-sayangin. Karena ini adalah lambat baru lahir. Umur 70 baru lahir. Ini seperti mutiara yang dipegang taruh keras pun tidak. Disayangi luar biasa. Apalagi Abraham menjadi ayah, mendapatkan Ishak pada waktu dia sendiri umur berapa? 100. Orang yang 100 baru mendapatkan anak, itu kesayangan yang begitu sayang. Itu karena terlalu tua baru mendapatkan. Nah, Tuhan sekarang berkata, hei, yuk sayang ya, ini mutiaramu ya, berlian ya, ini diamond,
Ini adalah yang kau paling sayangkan, tunggal. Sekarang serahkan kepada saya. Saya mau anak ini. Loh Tuhan, kalau sudah dikasih jangan ambil kembali dong. Tuhan kok caranya begini ya? Anak saya yang paling kecil, pada waktu dia umur, saya tidak ingat, umur 8 dan 9. Ma, habis kebaktian selesai dari Granada di mobil. Katanya, Papa, kalau barang sudah kasihkan orang lain, tidak boleh diambil kembali. Betul ya Maya? Mama bilang, betul. Yuk ingat ya, kalau kasihkan orang, tidak boleh ambil kembali ya. Ingat seumur hidup ya. Iya. Tapi kok Tuhan ambil kembali ya? Kapan Tuhan ambil kembali? Katanya Papa tadi khotbah, Ayub berkata, yang memberi Tuhan, yang ambil kembali juga Tuhan. 10 anak mati satu hari itu. Tuhan kok gitu ya? Kok kasih dengan orang kok ambil kembali? Nah saudara, ini maksudnya tidak masuk akal. Kalau Abraham tunggu sampai umur 100, sudah senang-senang dapat anak, membesarkan anak dengan susah payah, Tuhan mengatakan ini anak yang paling kamu sayang, yang paling ganteng, yang paling sehat, apalagi yang satu-satunya, saya mau, saya serahkan kepada aku. Bagaimana kalau engkau dimintai Tuhan begini? Tuhan bilang bunuh anakmu untuk saya, mau? Saya bilang mau. Allah kau minta anak tunggal saya mati suruh persembahkan kepada dia. Ini tidak masuk akal. Nah saudara-saudara, perhatikan kalimat itu ditekan terus oleh Tuhan. Anakmu, anak yang kau kasihi, anak tunggalmu, anak yang namanya Ishak. Saudara-saudara, anakmu, anak yang kau kasihi, anak satu-satunya, anak yang kau cinta, Ishak itu sekarang serahkan kepada saya. Nah saudara, di dalam Alkitab selain bicara antara Allah dan Abraham, tidak ada oknum lain di dalam konversasi. Tidak ada oknum lain yang ikut berbicara. Bahkan Sarah pun tidak dicatat di situ. Waktu Abraham membawa akan kayu-kayu, tali-tali dan api menuju ke gunung yang tinggi itu, dan Ishak ikut sampai tengah jalan. Dia tanya, karena apa? Rasionya mulai bekerja. Pak, mau memberi persembahannya? Iya. Apinya sudah ada, tali temali sudah bawa, kayu-kayu sudah sedia. Mana dombanya? Bapak pikunnya. Bapak sudah tua ya, memberi persembahan kepada Tuhan kok tidak bawa domba. Kalau saudara ditanya begini, bagaimana? Ya itu kamu yang mau saya sembelih. Dia lari dong, betul nggak? Karena papanya tua, dia muda. Papanya sudah 100 lebih, dia masih muda, dia lari cepat, tidak bisa ditangkap kan? Tapi Alkitab mengatakan Abraham hanya menjawab, nanti ada persediaan dari Tuhan. Nah kalau saya mau melukis lukisan ini, saya tidak akan melukiskan Abraham bicara sama anaknya, nanti Tuhan akan sedia. Saya akan lukis dia ngomong dari depan, anaknya dengan bilang, nanti Tuhan sedia. Karena sulit bagi dia melihat wajah anaknya. Anak yang begitu muda, begitu bagus. Anak remaja itu luar biasa bagusnya. Saudara-saudara, anak sendiri yang remaja, yang begitu bagus, yang harus dipersembahkan. Bagaimana dia bisa melihat wajahnya? Dia hanya mengatakan, Tuhan ada sedia, ikut saja. Dan Ishak ikut saja. Saudara-saudara, sifat Ishak nanti pada waktu-waktu yang akan datang kita akan bicarakan adalah sifat yang sangat indah, sifat yang tidak suka debat. Saudara-saudara, di dunia ini orang yang terus mau debat, mau menang, mau ngomong terus, itu menjengkelkan. Tapi sifat Ishak adalah, you ngomong apa? Oke, saya pikir. You ngomong apa? Saya pikir, saya taat, saya jalankan dulu. Tidak banyak debat. Nah saudara-saudara, itu sama mereka pergi. Ishak bawa kayu, bawa itu tali, bawa itu pisau, bawa api. Semua sudah sedia. Tapi dia tidak tobat di sana. Sampai di atas mesbah sudah dibikin tumpukan batu itu. Abraham mengatakan, sekarang kamu naik ke mesbah. Hah? Aku yang naik? Pada waktu masih ada kesempatan pemberontakan besar bukan? Ada kesempatan berbantah bukan? Saya baru tahu dari kecil, engkau kasih saya makan supaya saya besar untuk disembelih ya. Lu bapak apa lu? Konyol kamu, begitu kan? Maka dia mungkin marah, dia mungkin lari, dia mungkin lawan, dia mungkin berontak. Kita mengatakan tidak, dia rela diikat di atas mesbah.
Nah, ini adalah sifat yang luar biasa. Sesudah diikat, lalu Abraham mengetahui ini saatnya. Saat apa? Saat sepeda sudah sampai ujung genteng, mau loncat atau tidak. Atau pada waktu dia begini, dia pikir, udahlah, bongkar talinya lagi. Ayo kita pulang yuk. Papa muda tega membunuh kamu. Ayo mulai yuk. Mari kita pulang turun ke gunung. Begitu? Tidak. Dia betul-betul ambil pisau, dia angkat, lalu dia mau tusuk kepada dia. Nah, saudara-saudara, saya mempunyai pengalaman seperti itu. Saya bilang sama anak saya, you terlalu malas, you sekolahnya tidak baik. Waktu dia masih kelas 2 atau kelas 3. Sekarang saya bawa engkau, bawa mobil, engkau ikut saya dari Malang, saya bawa ke Lawang, saya titip engkau di rumahnya pastor. Karena engkau sudah 2 kali tidak lulus, bukan tidak lulus sekolah, tapi tidak, angkanya kurang baik. Saya sangat ketatnya dia. Pak, jangan Pak, aku mau di rumah Papa, aku mau di rumah Pak. Tidak bisa. Aku sudah memberikan peringatan engkau demikian, maka saya mau bawa engkau ke rumah pastor. Titip 2 bulan di situ. Kalau sudah angkanya baik, baru boleh kembali ke rumah Papa. Pak, minta ampun Pak, jangan Pak. Saya tidak kasih tahu anak yang mana ya, saudara-saudara. Kau sudah tahu datanya lagi. Lalu saya bawa mobil, dia di pinggir saya, tapi saya tidak mau cepet-cepet. Karena apa? Kalau sudah sampai di situ gimana ini ya? Taruh 5 pastor bagaimana? 2 bulan bagaimana? Saya juga, aduh, di situ hati seorang papa sama seorang anak susah. Dia nangis terus, Papa pulang ya pulang. Enggak, Lawang, Malang Pak. Pulang, enggak pulang Papa, Malang. Bilang Lawang. Aduh, hati seperti koyak-koyak, dirobek-robek, susah loh. Tapi mendidik anak itu mesti konsisten kan? Mendidik apa yang ngomong mesti ngomong. Ada seorang bapak mengatakan, "Tidak boleh pulang malam-malam ya." Akhirnya anak itu malam-malam pulang, tidak pulang, tidur di luar. Besoknya pulang. Kenapa enggak tidur di luar? Katanya, "Papa tidak boleh pulang malam-malam. Jadi saya pulang pagi-pagi." Papanya jadi apa? Ya Papa cuma ngomong toh, kurang bijak kan? Papa cuma ngomong toh. Lain kali kalau malam-malam juga boleh pulang. Mulai hari itu anaknya pulang malam-malam terus. Papanya bohat, diikat oleh kalimat yang sudah salah. Mendidik anak tidak gampang. Jangan pulang malam-malamnya. Ya pagi-pagi saja pulang. Ditunda lagi 5 jam kan jadi pagi-pagi. Betul nggak? Papanya akhirnya bilang sama saya, bohat. Saya sama anak saya ini bohat. Saudara-saudara, saya bilang, itu tidak konsisten. Tidak boleh terlalu cepat keluarkan kalimat janji atau hukum. Kalau sudah kadung keluar, jalankan. Kalau tidak jalankan, otoritamu turun 50%. 1 kali turun 50%, 2 kali 50% lagi, 50% lagi. Akhirnya engkau akan menjadi pangkalan dia main layangan di kepalamu. Engkau punya wibawa sebagai ayat tidak ada lagi. Maka saya setir lebih pelan dari biasa sedikit. Karena saya anggap ini jalan yang tidak enak. Dari Malang ke Lawang menghantar anak ke rumah orang lain 2 bulan tidak pulang, tidak enak. Di tengah jalan, "Pak, jangan pergi Pak." Saya bilang, jangan bilang ngomong, jangan pergi. Sudah pergi. Pak, berhenti Pak. Tidak. Akhirnya, oke, saya bilang sekarang rundingan. Kamu mau bagaimana? Saya janji pasti sekolah baik. Saya janji pasti rajin. Saya janji. Wah tuh, kalau sudah mau dihukum janjinya banyak loh. Wah, rajin sekali janjinya. Akhirnya saya bilang tidak bisa. Saya melihat kamu janji-janji nanti bohong sama Papa. Saya terus bawa mobil lagi. Wah, dia tarik pakaian saya, celana saya pakai. Pak, berhenti Pak. Waktu itu mungkin dia masih umur berapa ya? Kalau tidak salah umur 7,5 atau umur 8. Saya genjot lagi, jalan terus akhirnya betul-betul sampai di rumah pastor. Betul-betul berhenti di halamannya. Dia lihat, tak mau lihat dia. Pak pulang. Aku bilang tidak. Sekarang saya mau buka mobil, pintu, lalu bawa masuk. Dia nangisnya betul-betul mengerikan. Pak, jangan Pak, aku cinta Papa. Aku hidup mati mau di rumah, tidak mau di pastor. Aku tidak mau di sini. Bagaimana? Saya bilang oke. Sekarang saya mulai mengalirkan air mata. Sama-sama nangis. Dia nangis, saya nangis. Saya peluk dia. Lalu dia mengatakan janji, aku pasti rajin. Oke, saya keluarkan kertas. Engkau tulis janjimu, tanda tangan. Jadi aku janji mau rajin sekolah mulai hari ini. Tulis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui janjiku. Ayo tanda tangan. Sudah tanda tangan, kita berdoa. Doa antara Papa
sama anak di tengah-tengah keadaan begitu. Sangat manis. Saudara-saudara, air mata sambil doa, sambil nangis, sambil doa, sambil dia nangis, saya nangis. Entah apa, susah apa sih. Seperti orang yang mau dimati atau dihukum mati begitu. Sudah selesai, saya bawa pulang. Waktu bawa pulang, mobil putar balik. Dia mulai tenang. Diam, suara nangis tidak ada. Mulai jalan pulang ke Malang. Dia diam, satu kalimat tidak ngomong. Terus sampai Malang, 18 kilometer tidak ngomong satu kalimat. Itu saat apa? Saat mau merencanakan bagaimana menepatkan janji. Saudara-saudara, mulai hari itu pelajarannya terus baik. Dan dia mulai sadar, mesti sekolah baik. Tidak bisa tidak sekolah. Sekarang dia sudah sadar dan studinya bagus sekali. Tidak ada anak yang begitu baik, begitu pintar, langsung diturun ke surga. Lalu engkau menikmati anakku baik. Tidak. Semua janji Tuhan memerlukan perjuangan. Tanah perjanjian tidak diberikan untuk menerima warisan secara cuma-cuma. Pergi berperang, pergi menggusur, pergi melawan semua yang sudah menempati itu. Itu namanya tanah perjanjian. Saudara-saudara, dan Tuhan berkata, Abraham, berikan anakmu kepadaku. Abraham sekarang sampai di bukit. Dia sesudah mengikat anaknya. Dia pada saat sepeda sudah sampai ujung genteng, mau loncat kemana. Waktu itu Tuhan tidak tunggu. Nah, aku di sini, aku tidak kelihatan. Unseen God, hal yang tidak kelihatan. Hanya angin sepoi-poi di atas bukit yang datang. Kalau saya bunuh, darahnya ceceran, lalu dia mati, saya persembahkan kepada Tuhan. Saya pulang, nyonya akan tanya, mana Ishak? Aku kalau tidak jujur, aku berdosa. Aku kalau jujur, aku yang dipersembahkan oleh Sarah kepada Tuhan. Aku mesti bagaimana? Di tengah-tengah bagaimana? Dia mengetahui perintah Tuhan harus dijalankan. Nah, ini tidak gampang. Saat-saat Tuhan minta kita taat, itu saat-saat krisis rohani. Di sini terjemahan Indonesia, waktu Abraham dicobai. Nah, istilah ini lebih baik diterjemahkan waktu dia diuji. Saudara-saudara, memang Alkitab di dalam Yakobus ada satu kali di dalam fasa pertama, pencobaan. Tapi arti sesungguhnya berbeda dengan istilah dicoba oleh iblis. Dengan istilah itu sebenarnya adalah diuji oleh Tuhan. Lalu kita mau tanya, mengapa Tuhan uji? Kalau Tuhan tak uji, tidak tahu hatinya. Masa kan Tuhan tidak tahu hati Abraham? Masa kan Tuhan harus uji sampai dia potong anaknya baru tahu imannya? Tuhan kan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, mengapa harus menguji lagi? Kalau Tuhan maha tahu, mengapa harus memberikan waktu yang sulit? God gave him a bad time. Truly bad time. Ini betul saat yang sangat sulit. Saat yang sangat-sangat sulit. Dia harus dengan tangan sendiri sebagai ayah menyembelih anaknya sendiri yang diberikan oleh Tuhan melalui tunggunya sampai 100 tahun. Sangat sulit. Itu adalah saat existential moment. Saya percaya setiap orang yang betul-betul mendengar firman Tuhan dan taat kepada Tuhan dan jelas panggilan Tuhan, waktu mau menyerahkan diri itu tidak gampang. Saudara-saudara, maka seorang di Amerika mengatakan, semua pemuda-pemudi yang melangkah untuk menjadi hamba Tuhan, langkah pertama saya kagum, langkah selanjutnya saya tidak tentu kagum. Saya bilang, apa maksudmu? Waktu mereka mau menyerahkan diri, saat itu mereka mempunyai keputusan yang betul-betul berani. Tapi sesudah banyak yang jalan tidak beres. Sesudah lulus dari sekolah teologi, motivasinya lain, khotbahnya sudah lain, cara kerjanya lain. Langkah pertama kita hormati semua, bisa mempunyai langkah pertama dengan sifat dan kualitas yang sama. Sampai langkah terakhir, baru saya hormati sepenuhnya. Orang itu mengatakan, saya sangat terkesan dengan kalimat itu. To start is not easy, to finish is more difficult. Saudara-saudara, memulai langkah itu tidak gampang. Apalagi orang yang tidak tahu hari depan hidupnya dari mana. Ada orang yang sudah mempunyai kemantapan, mempunyai tabungan banyak. Oh Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Itu gampang.
Tapi orang yang sekarang harus melayani Tuhan, tidak tahu istrinya makan apa, tidak tahu uang dari mana, tidak tahu hari depan harus hidup melalui apa, tapi berani dengan sekeluarga menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Saudara-saudara, Abraham harus ambil keputusan. Dan dalam mengambil keputusan, hal-hal yang tidak pernah dicatat di dalam Kejadian, di dalam Perjanjian Lama, muncul di ayat ini. Abraham waktu menyembelih, saat itu dia mempunyai satu iman kepercayaan yang mengakibatkan dia boleh disebut sebagai bapak semua orang yang beriman. Ya, dia percaya kalau Tuhan sudah berkata, hanya melalui anak ini engkau mendapatkan keturunan menjadi kerajaan yang besar, lalu engkau akan menjadi bapak dari bangsa yang banyak. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, banyak seperti pasir di pantai. Sekarang Tuhan suruh saya bunuh, berarti Tuhan masih kasih anak lain lagi? Oh, tidak bisa. Karena saya sekarang sudah 100, mungkin sudah 120, mungkin sudah 115. Karena istilah remaja, istilah budak di dalam bahasa orang-orang Yahudi adalah yang belum nikah. Mungkin 25, mungkin 20, mungkin 15. Jadi mungkin Abraham sekarang sudah umur 120 lebih, tapi mungkin belum 150. Pada waktu itu Sarah masih ada. Saya kira dia pada waktu menyembelih akan anaknya itu, dia mempunyai pikiran, yaitu tidak mungkin Allah memberikan anak-anak yang lain kepada saya lagi. Tetapi kalau tidak mungkin anak ini saya sembelih bagaimana? Lalu dia timbul satu kepercayaan, yaitu kalau Allah bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Allah juga mungkin menjadikan yang sudah mati menjadi bangkit. Nah, ini dua dikaitkan. Ini dua menjadi dua tiang iman. To believe God who is a creator and to believe God who is a redeemer. Dia bisa menjadikan yang ada dari tidak ada, juga hidup daripada mati. Dua ini digabungkan menjadi iman dia. Dan ini dimengerti hanya oleh dua orang. Pertama, orang penulis Ibrani. Kedua, orang yang menulis buku Roma. Mari kita membaca Roma pasal keempat. Kita membaca bersama-sama surat Paulus kepada orang Kristen di kota Roma pasal yang keempat. Kita membaca bersama-sama, semua buka suara. Roma pasal yang keempat, kita membaca bersama-sama ayat yang ke-16. Semua membaca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. 17. Seperti ada tertulis, engkaulah yang di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 17 akhir, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, atau yang Abraham percayai adalah Allah yang menghidupkan orang dari antara kematian dan menjadikan ada dari antara yang tidak ada melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara, di sini mencantum dua intisari atau dua isi bobot yang sesungguhnya menjadi dasar iman Abraham. Abraham percaya kepada Allah dalam dua hal. Allah yang dipercaya oleh Abraham, siapa dia? Dia adalah Allah yang membangkitkan orang mati, dan Allah yang menciptakan ada dari tidak ada. Nah, saudara-saudara, resurrection dan creation. Allah sang pencipta dan Allah yang memberikan hidup semua. Allah sang pencipta dan Allah yang memberikan hidup. Nah, saudara-saudara, orang deisme, orang intelektual yang biasa, mereka mungkin percaya Allah pencipta, Allah yang mencipta alam semesta, tapi mereka tidak percaya Yesus yang dibangkitkan dari ada orang mati itu adalah juru selamat yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi dua hal ini kalau hilang satu, iman kita tidak beres. Kalau kita hanya percaya Allah pencipta dan tidak percaya Allah penebus, kita tidak mempunyai iman orang Kristen. Jika kita percaya Allah menebus dan tidak percaya Allah mencipta,
itu adalah orang Kristen yang versinya tidak murni. Mungkin dia cuma teistik evolusionis, saudara-saudara. Tetapi Abraham menjadi contoh bagi kita semua, karena dia mempunyai iman kepada Tuhan Allah. Dia dua intisari, dua hal yang paling besar. Allah yang mencipta, juga adalah Allah yang memberikan hidup. Nah saudara-saudara, Allah mencipta dulu atau memberi hidup dulu? Jawab, mencipta dulu kan? Dari creatio ex nihilo is prior to the resurrectio, daripada kematian. Sehingga Allah mencipta dulu, lalu yang dicipta itu sudah mati, Allah baru membangkitkan. Tetapi justru di pasal ke-4 ayat ke-17 akhir ini dibalikkan urutannya. Kenapa? Allah yang dipercaya oleh Abraham adalah Allah yang membangkitkan orang dari kematian, dan Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Berarti Abraham mengutamakan penebusan dan keselamatan lebih daripada sekedar penciptaan. Saudara-saudara, Abraham mengutamakan penebusan dan hidup yang diberikan oleh Allah lebih daripada dia menciptakan segala sesuatu. Maka Abraham mempunyai iman Injili, iman daripada kuasa kebangkitan yang luar biasa dari Tuhan Allah. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam hidup Abraham ada dua kasus yang menyatakan dia beriman seperti ini. Pertama, Sarah yang sudah mandul, yang tidak mungkin melahirkan anak, akhirnya toh menjadi ibu daripada Ishak. Ini berarti Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kedua, ya ini Abraham disuruh memberikan Ishak. Ishak kalau dibunuh, maka satu-satunya bibit yang belum nikah mati. Bagaimana dia bisa menjadi bapak daripada bangsa-bangsa? Dia harus percaya, tak apa-apa. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tak mungkin salah. Kalau Tuhan suruh saya menyembelih dia, mempersembahkan dia, Tuhan pasti membangkitkan dia. Nah ini adalah menjadikan Abraham orang pertama di dalam sejarah yang percaya ada kebangkitan. Nah saudara perhatikan, selanjutnya baru kita melihat Elias, Elisa, Yesus, Paulus, dan Petrus. 5 orang di dalam sejarah pernah membangkitkan orang lain. Elisa 2, Elias 1, Yesus 3, Paulus 1, Petrus 1. Elias membangkitkan seorang anak kecil di dalam rumah orang jandas yang di Sarafat. Elisa membangkitkan seorang kecil yang berada di rumah di mana dia tinggal di Sunem. Dan saudara-saudara, juga Elisa membangkitkan seorang lagi pada waktu dia sudah mati. Orang mati itu waktu kena tulangnya Elisa bangkit kembali. Jadi memang Tuhan memberikan double kuasa kepada Elisa seperti apa yang dia doa. Kiranya roh yang menggerakkan engkau 2 kali lipat ganda menggerakkan saya. Maka Elias melakukan mujizat 7 kali, Elisha melakukan mujizat 14 kali. Saudara-saudara, Elias membangkitkan 1 orang, Elisha membangkitkan 2 orang. Semua itu double adanya. Dan sampai Yesus Kristus, dia 1 orang membangkitkan 3 orang. Pertama, anak Yairus. Kedua, anak dari janda di kota Naim. Dan ketiga, ada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bedanya antara semua yang membangkitkan, termasuk Paulus yang membangkitkan Ertikus, dan Petrus yang membangkitkan Dorcas, kedua nabi dan kedua rasul yang diberikan kuasa luar biasa membangkitkan orang yang sudah mati. Dibandingkan Yesus adalah mereka pakai nama Tuhan. Yesus tidak pernah. Baik Petrus, baik Paulus, demi nama Yesus baru mendoakan mereka. Baik Elias, baik Elisa, demi nama Yehova baru membangkitkan orang lain. Yesus perlu tidak mengatakan kalimat ini, demi nama Allah Bapa engkau bangkitlah. Perlu tidak? Tidak perlu, karena dia sendiri Allah. Lazarus keluar, maka Lazarus harus keluar, karena Yesus itu adalah Allah. Nah saudara-saudara, semua yang terjadi ini digabung lagi dengan yang tercantum di dalam Yeskiel, dicantum di dalam 4 Injil tentang Yesus di atas kayu salib. Ada sekelompok orang yang bangkit, dicantum di dalam kitab Wahyu lebih daripada 13 kali daripada semua kebangkitan yang dicatat di Alkitab. Tidak pernah ada 1 kali lebih dulu daripada iman kepercayaan Abraham. Maka Abraham adalah orang pertama
di dalam sejarah yang percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, ini ada penerobosan yang terbesar. Tidak ada agama yang pernah mempunyai bibit kepercayaan manusia masih bisa bangkit lagi setelah mati. Hanya kitab suci, dan dimulai dari Abraham. Saudara-saudara, itu sebab dia rela menyembelih. Pada waktu dia menyembelih, Tuhan mengirim malaikat sesudah, bukan sebelum, berkata, stop, berhenti, jangan mengganggu anak ini. Lalu dengar suara meh. Dia tahu Tuhan sudah sediakan domba untuk mengganti dia. Saudara-saudara, inilah iman Abraham. Biar kita menjadi orang Kristen berani beriman menurut janji Tuhan. Berani meloncat ke dalam kekosongan, loncat ke dalam tangan Tuhan yang sudah janji, yang sedang menunggu ketaatan semua anak Tuhan. Kiranya ketaatan Tuhan karuniakan kepada engkau dan saya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan iman kepada kita, khususnya pada saat-saat yang sulit, saat-saat kita sangat bergumul, saat-saat di dalam kemiskinan, saat-saat di dalam memerlukan pertolongan, tapi tidak kelihatan apa yang Tuhan maksud. Biar pada saat itu kita menyatakan, mempraktekkan iman, terjun ke dalam janji dan tangan Tuhan yang sesungguhnya, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran yang kami terima pagi ini. Kami berterima kasih untuk contoh teladan yang diberikan oleh Abraham di dalam hidup dia. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak memberikan kami kekecewaan, tapi memberikan kami pengharapan. Tuhan yang akan memimpin kami kembali kepada firman-Mu yang sejati. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami dan bekerja di tengah kami juga. Berikan iman yang sejati kepada kami, berani berloncat di tangan Tuhan, berani berloncat ke dalam janji Tuhan, berani berloncat mengikuti teladan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.